Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Yohanani dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial itu? Kelompok sosial merupakan kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok yang saling berinteraksi. Bukan hanya perkumpulan manusia, tetapi mereka mempunyai ikatan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial secara teratur dan tetap. Berikut ciri kelompok sosial menurut R.M. McIver dan Carlos Habak. 1. Merupakan kesatuan yang nyata atau ada tidaknya organisasi baik formal maupun informal. 2. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. 3. Saling mempengaruhi antar anggota, hubungan antar anggota semakin erat. 5. Memiliki struktur dan pola perilaku tertentu. Fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi individu. Pertama, sarana pendidikan. 2. Sarana menjalin hubungan sosial. 3. Sarana pemecah masalah atau problem solving. Dan yang kedua, bagi masyarakat. Pertama, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Kedua, pembentuk nilai dan norma masyarakat. Dan yang ketiga, pengawasan sosial. Selanjutnya, proses pembentukan kelompok sosial. 1. Pengelompokan manusia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan. 2. Harapan yang dihayati oleh anggota kelompok. 3. Ideologi yang mengikat seluruh anggota. 4. Setiap anggota memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompoknya. 5. Terjadinya interaksi sosial antar anggota. 6. Memiliki kesamaan tertentu yang kelompok lain tidak miliki. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya kelompok sosial. 1. Hasrat untuk meneruskan keturunan. 2. Pengalaman praktis intelektual dan emosional. 3. Ikatan darah atau keturunan. 4. Kesamaan kepentingan. 5. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 6. Dorongan untuk mempertahankan hidup. 7. Kesamaan daerah. 8. Kesamaan ciri fisik. Selanjutnya ada tahap-tahap pembentukan kelompok sosial, yaitu yang pertama tahap pembentukan atau forming, kedua tahap menghadapi konflik atau storming, 3. Tahap pembentukan struktur atau norming, dan yang keempat tahap produktivitas atau performing, yang kelima tahap pembubaran atau unjoining. Selanjutnya ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok dalam masyarakat. Ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif kelompok sosial, yaitu pertama kelompok primer dan sekunder, kedua kelompok formal dan informal, ketiga kelompok referensi dan membership, keempat kelompok in-group dan out-group, kelima kelompok okupasional dan volunteer, keenam kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Perilaku kolektif yang pertama kerumunan dan yang kedua publik. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya, pertama kelompok percakapan, kedua kelompok rekreasi, ketiga kelompok keterampilan, keempat kelompok pendidikan, kelima kelompok sosialisasi, keenam kelompok mandiri, ketujuh kelompok pemecah masalah, kedelapan kelompok penyembuhan, dan yang kesembilan kelompok keagamaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan partikularisme dan eksklusivisme kelompok? Dalam masyarakat, partikularisme adalah sikap orang yang lebih mengedepankan aspek-aspek personal dalam berhubungan dengan orang lain dan lebih dilandasi dengan adanya hubungan emosional dibanding peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, partikularisme merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja dan ada hubungannya dengan perasaan subjektif serta rasa kebersamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan universalisme menurut Edward T. Hall, universalisme merupakan perilaku seseorang yang lebih memfokuskan diri terhadap tanggung jawab personal kepada peraturan-peraturan yang ada daripada memikirkan nasib orang lain walaupun masih ada hubungan saudara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.